Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat iman, sehingga pada kesempatan Ramadan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian politik pada kesempatan kali ini. Salat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Allah uswatun hasanah bagi kita. Dialah sang revolusioner sejati yang telah menggulung tikar-tikar peradaban jahiliyah serta menumbuhkan permadani kemuliaan Islam hingga 2/3 belahan dunia, kepada para keluarga dan sahabatnya hingga umatnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Ya, alhamdulillah, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya akan membawakan kajian politik dengan tema umat Islam wajib bangkit. Berbicara tentang kebangkitan berarti kita berbicara tentang perubahan, yang dimana realitas saat ini umat tengah mengalami kemerosotan yang teramat panjang serta ketercerai-beraian hingga bagaikan buih di lautan. Hal ini bermula secara historis pada tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah atau 3 Maret 1924 Masehi di Turki Utsmani, yang dimana kekhalifahan Islam yang terakhir, yakni Daulah Utsmaniyah, diruntuhkan oleh seorang antek Inggris keturunan Yahudi. Dialah Mustafa Kemal Atatürk laknatullah alaih. Dia pun juga yang menjadi presiden pertamanya di Republik Turki sekuler tersebut. Sehingga akibat dari itu umat Islam terkotak-kotakkan menjadi negara-negara bangsa atau nation state, yang dimana tidak lagi memiliki institusi pemersatu serta pelindungnya, diibaratkan seperti anak ayam yang kehilangan induknya, seperti itu. Hal tersebut mengakibatkan penindasan, kesaliman terhadap saudara-saudara muslim kita, seperti yang terjadi di Palestina, Uighur, Rohingya, Kashmir, Irak, dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah kesaliman yang terjadi diakibatkan tidak adanya pelindung, tidak adanya junnah yang melindungi darah-darah kaum muslimin, yang melindungi nyawa-nyawa kaum muslimin. Apakah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim tidak merasa iba terhadap saudara-saudara kita yang ditindas oleh para kafir, para musuh-musuh Islam? Dan juga dalam dampak skala besar, para imperialis pun dengan mudahnya mengeruk sumber daya alam di negeri-negeri kaum muslimin, seperti yang terjadi di negeri kita saat ini. Seperti contoh ya, tambang Freeport di Papua itu dikuasai oleh para imperialis asing dan asing. Itu tentunya melalui kebijakan para resim zalim, resim oligarki sekuler, yang dengan undang-undang kufurnya yang diadopsi oleh penjajah itu menjadi implementasi untuk melanggengkan syahwat kekuasaan mereka. Untuk itu, wahai saudara-saudaraku sekalian, sudah saatnya lah kita mengakhiri kemerosotan umat ini.
sudah saatnya lah kita mengakhiri penderitaan-penderitaan yang dialami saudara-saudara kita dengan mewujudkan persatuan umat. Sebab kita adalah umat yang satu, khair ummah. Seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah segolongan umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah. Oleh karenanya, untuk mengakhiri kemerosotan ini, tentunya kita harus bangkit bersatu dengan akidah yang satu melalui perjuangan dakwah menegakkan syariat Islam secara kafah dalam bingkai khilafah Islamiyah. Sebab dengan khilafahlah seluruh darah-darah kaum muslimin dapat dilindungi, nyawa-nyawa kaum muslimin dapat dijamin keamanannya, serta pengelolaan sumber daya alam di negeri-negeri kaum muslimin tersebut dapat dikelola oleh negara langsung, dan kesejahteraannya tentunya dirasakan oleh umat langsung secara menyeluruh. Bukan dengan bangkit seperti dengan cara yang berasal ideologi yang berasal dari buah pikiran manusia yang terbatas, seperti contoh sekarang yang sedang menghegemoni itu adalah ideologi demokrasi kapitalisme. Nyatanya sekarang kalau kita lihat tidak membuahkan justru semakin memperbanyak masalah ya yang timbul di kehidupan bernegara kita saat ini. Begitupun juga dengan ideologi sosialisme, komunisme yang semua itu berasal dari pemikiran manusia yang terbatas. Maka dari itu, untuk mewujudkan kebangkitan yang sesungguhnya tentunya melalui jalan kebangkitan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kebangkitan Islam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kajian selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan kita di video kajian selanjutnya. Saya Muhammad Al-Fatih Sakaria. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.